ini pendapat dari Bang Roy Suryo, keren juga ya. Tulisan Adili Jokowi, curahan ekspresi, bukan vandalisme. Jadi ini serentak juga di mana-mana. Tulisan Adili Jokowi muncul di sejumlah kota besar di Indonesia bukanlah vandalisme, namun bentuk curahan ekspresi rakyat yang meminta Presiden ke-7 RI Joko Widodo diproses hukum seadil-adilnya. Demikian dikatakan oleh mantan Menpora RI Roy Suryo melalui keterangan tertulis yang dikutip Ermo Minggu 9 Februari. Tulisan itu grafiti, bukan vandalisme. Menurut Roy, grafiti hanyalah curahan ekspresi yang mudah dibersihkan sebagaimana para pejuang kemerdekaan dulu pada era perang kemerdekaan 45-50-an untuk melawan penjajah di seantero Indonesia. Di sisi lain, Roy mengakui mendukung aksi unjuk rasa di sejumlah kota yang menuntut Jokowi diadili. Apalagi Jokowi merupakan finalis versi tokoh terkorup versi OCCRP. Ini sama ya beritanya dengan yang tadi ke bawahnya di Jakarta, Medan, Jakarta, dan saya kira ini akan terus meluas di mana-mana. Mengerikan ini. Mengerikan atau ini kabar baik? Nah, bolehlah sahabat sampaikan di kolom komentar ya. Apakah ini sesuatu yang mengerikan bagi proses demokrasi kita atau justru ini kabar baik ini? Nah, karena di tulisan yang lain Roy Suryo juga mengatakan Jokowi ini selalu melakukan teori badut. Apa itu teori badut? Mari kita simak. Jokowi kerap melakukan teori badut dalam setiap hal yang untuk menarik simpati masyarakat lewat para buzzernya di sosial media. Hal itu disampaikan oleh Roy dalam kanal YouTube Abraham Samad dengan tema Waspada Fufu Fafa mau menelikung kekuasaan Prabowo. Ngeri. Ini kabar minggu lalu ya. Roy mengatakan Jokowi kerap melakukan teori badut atau clown teori lantaran kerap melakukan cara aneh untuk merebut simpati perhatian orang lain. Jadi teori badut itu teori yang penting dia membuat orang perhatian. Perkara ketawa atau tidak ketawa yang penting jadi pusat perhatian. Begini caranya kan. Salah satu yang menjadi sorotan kata Roy ketika Jokowi menerima tamu secara langsung, menurutnya itu adalah settingan. Lantaran ketika orang-orang itu datang sudah dipakaikan mikrofon di pakaiannya. Itu yang datang rombongan itu ternyata ada yang mengkoordinir, memang berbes-bes itu. Aduh. Nah ini ya aksi-aksi yang bisa kita lihat muncul di mana-mana. Tulisan Adili Jokowi muncul di Jogja, pembuatnya masih misterius. Kemudian juga ada di 7 titik di kota Jogja. Ini di kawasan Stadion Mandala Krida. Kemudian terkait aksi ini akan ditingkatkan patroli gitu. Tapi kan ini ekspresi jujur dari rakyat saya kira ya. Jadi janganlah main tangkap-tangkap begitu ya. Harapannya sih justru penuhilah apa yang menjadi kegundahan dari rakyat hari ini. Bukan penjara Jokowi, bukan. Adili. Adili itu bisa masuk penjara, bisa tidak. Bisa terbukti bersalah, bisa tidak. Yang penting adili dulu gitu. Nah ini yang menjadi harapan rakyat hari ini. Ternyata rakyat tidak berlebihan kok. Mana ada tuh ya? Penjarakan Jokowi, tidak ada. Adili. Begitu juga dengan aksi yang dilakukan oleh UGM. Teman-teman sekalian. Dan bila-bila teman-teman. Ya. Ini yang terjadi di berbagai kota. Konon katanya ini kena karma nih Jokowi. Karena terpantau tempo hari Jokowi pernah mengolok-olok Hambalang. Padahal IKN akan menyusul menjadi Hambalang 2. Jadi terlepas dari itu semua, tentu fokus kita adalah bahwa apa yang menjadi harapan rakyat untuk adili Jokowi penuhi saja agar kemudian nanti kita bisa melihat bersama-sama. Pengadilannya pengadilan terbuka saja, siarkan secara langsung ya. Pasti seru sekali itu. Kemudian disitulah saatnya Jokowi membuktikan kalau ijazahnya benar. Nah, kan misalkan begitu ya.
tunjukkan ijazahnya. Kalau tidak ada nepotisme, buktikan ya. Tidak ada uang mengalir dari para pengusaha kepada keluarganya, buktikan. Sehingga kalau memang benar demikian, termasuk proyek-proyek ambisius Jokowi ini dasarnya sangat kuat, kan akhirnya rakyat nanti bisa memahami. Saya kira rakyat hari ini sudah semakin terasa logikanya ya. Berikan saja, buktikan saja keadilan di pengadilan prosesnya, maka insya Allah rakyat akan menilai sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi di persidangan. Tapi jangan dijadiin dagelan juga persidangannya ya. Kan yang udah-udah ada juga yang begitu. Jadi hati-hati lah ya, nanti kekuatan rakyat kalau sudah muncul nih dahsyatnya luar biasa. People power di media sosial itu luar biasa ya. Jangan sekali-kali dianggap enteng, bisa repot. Contoh kecil, siapa? Karyawan PT Timah yang bikin konten menghina honorer dipecat. No viral, no justice. Jadi hati-hati, kita akan terus memviralkan agar keadilan muncul di negeri ini. Walaupun ini bukan situasi yang ideal, karena mestinya tidak mesti viral, ya harus adil. Tapi ya tidak apa-apa lah. Ini sebuah proses yang harus kita semua berkontribusi. Sehingga mudah-mudahan ke depan, di eranya pemerintahan Pak Jokowi, Pak Prabowo ini tidak mesti dulu nunggu viral, tapi sudah berjalan secara adil. Nah, kita dukung langkah-langkah Pak Prabowo untuk menghabisi para koruptor.